Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2053. Bagi yang baru bergabung selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Emas juga tiba-tiba terbuka dengan sebuah lubang hitam yang tiba-tiba terbuka di sini, dan ledakan. Kekosongan dalam jarak miliaran mil terbakar dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Seseorang dimensi tinggi telah lahir, dan kelahirannya sebenarnya mempengaruhi nasib lautan kosmik. Dia adalah orang yang mengorbankan badai laut kosmik di era tertentu, yang merupakan kehancuran dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dan juga bisa dilihat di mata emasnya sebuah petunjuk takdir yang muncul. Periksa, temukan pihak lain untukku. Selidiki semua keberadaan yang telah menggerakkan angin, laut, dan awan di alam semesta yang baru-baru ini naik mencapai dimensi tinggi. Ya, baik tuanku. Sementara saat ini di sebuah dunia yang gelap dengan aura gelap tak berujung melonjak di sini, ada sepasang mata hitam yang tiba-tiba terbuka. Periksa dengan cepat. Sebuah suara iblis yang menakutkan menembus dunia dan sebuah bukit kecil di dunia kecil. Seorang lelaki tua yang memegang kuda kurus dan memotong kayu bakar tiba-tiba berhenti memotong kayu, dan dia langsung menatap ke cakrawala di atas kubah. Seperti patung matahari terbenam di kejauhan, seperti darah yang memantulkan langit merah di laut kosmik. Semua makhluk purba merasa khawatir ada arus bawah dan gelombang kasar. Saat ini di surga, tepatnya di sungai kehampaan, aura dimensi tinggi dari kaisar kuno menyatu dan dia jatuh ke laut hampa. Dalam sekejap, lautan kehampaan yang gelap melonjak dan ombaknya menerjang membuatnya tampak seperti dewa. Apa? Jejak kekuatan dimensi tinggi menghilang, kata kaisar kuno. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Samar-samar dia melihat fluktuasi nasib laut kosmik di kedalaman dimensi tinggi untuk melihat nasib laut kosmik untuk memata-matai dirinya sendiri. Orang tua itu, apakah dia dapat merasakan bahwa aku sedang memata-matainya? Kata kaisar kuno. Pupil mata kaisar kuno menyusut menunjukkan ekspresi dingin dan seringai muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini bayangan hitam muncul, dan itu adalah seekor kucing hitam besar yang tiba-tiba muncul di sebelah kaisar kuno. Dia terkekeh dan berkata, "Kalian, meskipun kamu telah menerobos ke dimensi yang lebih tinggi, namun kamu telah diperhatikan oleh mereka, barang antik tua kuno itu, dan Anda masih bisa tertawa. Apa yang kamu takutkan?" Kaisar kuno mencibir. Dunia awal ini adalah tata letaknya. Bahkan jika orang-orang tua kuno itu memperhatikan kaisar ini, mereka akan diblokir karena dari keberadaan dunia awal ini. Pada saat ini kaisar kuno tiba-tiba terkejut dan matanya langsung menembus ke dimensi yang lebih tinggi. Dan dia samar-samar melihat bahwa ketika beberapa kekuatan tersembunyi di kedalaman laut kosmik mencoba memata-matai dirinya sendiri melalui takdir laut kosmik. Setelah memata-matai aura dimensi tinggi, semuanya gagal. Hubungan antara tubuhnya dan alam semesta asli dan hubungan dengan Kincen tampaknya terhalang oleh sebuah energi khusus yang tidak dirasakan oleh hal-hal lama itu. Brengsek, kata kaisar kuno. Dia tiba-tiba tertegun. Samar-samar dia merasakan ada yang tidak beres dengan ikatan mereka sendiri dengan alam semesta asli. Bagaimana mungkin orang-orang tua itu hanya memata-matai petunjuk mereka sendiri tetapi tidak dapat merasakan alam semesta asli? Apakah aku digunakan sebagai senjata? Kata kaisar kuno. Dia memandang kucing hitam besar itu dan berkata dengan sedikit datar, Kamu baru mengerti sekarang? Kata kucing hitam besar itu. Dia memandang ke arah kaisar kuno dengan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Eksistensi macam apa orang itu? Perubahan seperti itu di alam semesta awal dan kelahiran tubuh Tao yang sempurna dan juga peristiwa-peristiwa besar lainnya. Semuanya disebabkan oleh lautan kosmik dan perubahan paling mengerikan dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya.
di era kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini pasti akan mempengaruhi nasib lautan alam semesta dan tidak mungkin untuk sepenuhnya menutupi jejaknya. Mereka telah merasakannya dan membawa masalah serta bahaya pada anak kincen itu, sehingga seseorang harus mencari kambing hitam untuk menyalahkan dan memberi anak kincen itu waktu untuk bisa tumbuh. Dan nah, kamu adalah kambing hitamnya, kata kucing hitam besar itu. Dia menjilat lidahnya. Makhluk berdimensi tinggi yang baru lahir itu dapat menyalahkan anak itu. Wajar saja Kaisar kuno menjadi sangat yakin, dan semua terobosannya saat ini itu juga adalah bagian dari rencana orang itu. Rumput ceroboh sekali. Pada saat ini wajah Kaisar kuno terlihat sangat jelek dan dia tampak seperti sedang sembelit. Dia sebenarnya hanyalah kambing hitam. Ini, katakan di mana kamu akan meletakkan wajahmu, dan lihatlah dirimu sendiri, apakah kamu tidak bahagia? Kucing hitam besar itu melirik ke arah Kaisar kuno dan berkata dengan nada yang menghina, "Bersikap baiklah jika kamu mendapat keuntungan. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan ini, tetapi mereka belum melakukannya." Kaisar kuno itu tertegun. Mengapa ini terdengar masuk akal jika akibat dari menyalahkan adalah menjadi orang dengan tingkat dimensi tinggi? Aku khawatir Kaisar Dewa Laut semesta manapun akan menundukkan kepala. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia masih harus mempertahankan rasa bangga di wajahnya. Kaisar kuno mendengus dingin dan berkata, lihat apa yang kamu katakan. Sepertinya aku tidak bisa menjadi dimensi tinggi tanpa disalahkan. Aku memiliki kekuatan tertinggi dengan kualifikasimu. Wajar menjadi orang dimensi tinggi. Kucing hitam besar itu mengangguk dan berkata tanpa menunjukkan ekspresi apapun, "Aku tidak tahu siapa yang menyebabkan masalah di antara klan saat itu, tetapi dia akhirnya dipukuli seperti anjing." Mendengar itu Kaisar kuno sangat kesal. Sialan, apa yang dikatakan kucing sialan ini agak terlalu tidak menyenangkan. Meskipun itu benar, tidak bisakah dia menunjukkan sedikit wajah? Kata Kaisar kuno. Dia memandang kucing hitam besar itu dengan ketidakpuasan dan melihat bahwa segel di atas kucing hitam besar itu hanya setengah terbuka. Dia pun tiba-tiba menyipitkan matanya dan tersenyum. "Hei, kamu benar, sungguh merupakan berkah bagiku bahwa aku bisa disalahkan. Akan tetapi itu kamu belum sepenuhnya terbebas jadi dialah yang harus disalahkan." Mendengar itu ekspresi bangga pada kucing hitam besar itu tiba-tiba membeku. Kucing hitam besar, hahaha. Melihat penampilan kucing hitam besar yang mengalami sembelit, Kaisar kuno akhirnya tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa terbahak-bahak. "Ayo kita temui anak itu," kata Kaisar kuno. Dia pun segera maju selangkah dan menghilang dalam sekejap, sementara kucing hitam besar itu pun juga nampak menghilang. Ledakan. Pada saat ini di atas langit tak berujung di alam semesta awal, evolusi tubuh tahu sempurna kincen telah mencapai tahap akhir, dan sumber jalan besar yang tak ada habisnya berkumpul, dan untayan-untayannya seperti miliaran sinar cahaya dengan cepat menyatu ke dalam tubuh kincen. Di sampingnya di kejauhan, Chen Sisi dan 4 orang lainnya terdiam di sana melihat pemandangan ini dengan kaget. Aura di tubuh mereka telah menjadi tenang dan cahaya jalan yang menakutkan juga mengalir, terutama ketika kincen menggabungkan yin dan yang dan memperoleh kekuatan esensi. Apakah itu Sang Guanwaner ataupun Chen Sisi ataupun Giruyu Yukiansu? Tubuh dewa nampak bermekaran dengan cahaya ilahi yang menakutkan, yang lebih dari 100 kali lebih kuat daripada Kaisar Agung biasa, dan ini sungguh menakjubkan. Saat pertama kali memasuki ranah Kaisar Agung, Anda sudah memiliki tubuh dewa dasar dari seorang kaisar tertinggi dan layak menjadi tubuh dewa. Kaisar Agung yang ditembus setelah mendapatkan kekuatan Dao Agung yang sempurna dari tubuh ilahi. Saya khawatir jika berita ini menyebar, maka itu akan cukup untuk memukau para Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan semesta. Tiba-tiba sebuah suara berkata, dan itu terdengar di telinga Chen Sisi dan mereka berempat.
Lalu mereka berempat pun terkejut dan buru-buru bangun, kemudian melihat sosok yang mendominasi berdiri di samping mereka. Sosok ini jelas berdiri di sini dengan bangga, tetapi sepertinya itu tidak ada dalam ruang dan waktu ini. Sungguh sangat aneh. Chen Sisi dan yang lainnya merasa bahwa meskipun mereka berempat bersama-sama melancarkan serangan setelah terobosan mereka, namun mereka tidak akan mengalahkan orang di depannya dan bahkan pakaian lawan pun tidak dapat disentuh olehnya. Aku telah bertemu senior kaisar kuno. Chen Sisi dan lain-lainnya buru-buru memberi hormat. Senior, apakah kamu memasuki dimensi yang lebih tinggi? Kata Chen Sisi dengan kaget sambil menggantikan matanya. Ketika dia berada di dunia bawah, dia bertarung dengan Qin Chen, dan tentu saja dirinya juga telah melihat keberadaan praktisi dengan dimensi tinggi. Pada saat ini kaisar kuno memberinya perasaan yang samar, seperti dewa penghancur dari jurang maut dan kekuatannya ada di dalamnya ruang dengan dimensi yang lebih tinggi. Begitu dia tiba, dia dapat dengan mudah menghancurkan keberadaan dimensi rendah manapun. Yah, kamu gadis kecil benar-benar cerdas. Kamu layak menjadi putra Dewa Hades, kata kaisar kuno. Dia mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga. Kamu benar-benar dapat melihat apa yang aku miliki. Memasuki dimensi yang lebih tinggi. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Hahaha. Kaisar kuno tersenyum dari sudut mulutnya. Oke, kamu masih pamer di sini. Pada saat ini sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dan itu adalah kucing hitam besar yang langsung muncul di sini. Dia berbicara dengan nada yang menghina dan mengejek. Kaisar kuno lalu memandang Chen Sisi dan berkata, Nona Sisi, hanya di tengah istilah kaisar sekarang tubuh dewa sudah mengandung jejak kekuatan dimensi tinggi. Aku khawatir pencapaiannya di masa depan akan lebih tinggi dari Anda, jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Mendengar itu kaisar kuno sangatlah kesal. Dasar kucing mati ini sungguh tidak manusiawi. Apa yang terjadi dengannya? Apa yang pamer? Apakah pamer itu ilegal? Selain itu, apa perbandingan antara aku dan generasi pendiri dan juga sekelompok generasi kedua? Itu hanyalah sebuah kerugian dan jangan melihat terlalu jauh. Bahkan kaisar kuno pun tidak mau berurusan dengan kucing hitam besar itu dan lalu ledakan. Sekarang terdengar suara gemuruh di depan tubuh Dao dan secara bertahap terwujud dan samar-samar terlihat bahwa dunia yang kacau telah berubah menjadi sumber yang menakutkan mengalir melalui tubuh Qin Chen di bagian terdalam tubuhnya. Kekuatan guntur samar bergulung memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Jelas sekali Qin Chen hanyalah seorang kaisar agung tahap tengah, akan tetapi kekuatan asli menakutkan yang terkandung dalam tubuhnya. Bahkan kaisar kuno yang telah memasuki dimensi tinggi dapat merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak di dalamnya, mengguncang seluruh lautan kosmik. Apakah ini tubuh Dao ilahi yang sempurna? Kaisar kuno menjadi terkejut dari perspektif dimensi tinggi. Dia dapat melihat lebih banyak daripada yang lain. Pada saat ini asal mula di tubuh Qin Chen yang luas tampaknya telah terwujud dalam proses pembentukan. Dia seperti naga peti raksasa yang berkelok-kelok melintasi langit tak berujung. Dia memiliki sisik tak berujung di sekujur tubuhnya dan masing-masing sisik ini berisi jalan paling orsinil, memancarkan aura menakutkan yang melebihi hukum kekacauan tubuh ilahi yang sempurna. Hampir tidak ada kelemahan meskipun dilihat dari sudut pandang dimensi tinggi itu luas, tebal, dan keagungannya tak terlukiskan. Terlebih lagi, naga besar ini mengandung kekuatan paling primitif dari kelahiran alam semesta, penciptaan alam semesta, dan asal mula alam semesta. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia seorang pria kuat yang telah memasuki keberadaan dimensi tinggi tidak dapat menyentuh dan memilikinya. Dan justru karena asal mula menakutkan yang terkandung di dalamnya, Qin Chen jelas hanya seorang kaisar agung tahap tengah. Dan jejak kekuatan dimensi tinggi secara alami lahir dari asal mula jalan besar di tubuhnya. Selama Qin Chen tidak mati muda di jalan pertumbuhan, dapat dikatakan bahwa begitu dia memiliki sumber daya yang cukup dan waktu yang cukup, begitu Qin Chen memasuki ranah kaisar agung di masa depan, dia akan dapat mengendalikan dimensi tinggi dan
akan semudah seperti makan dan minum air, dan membandingkan orang satu sama lain ini sungguh menyebalkan. Kaisar kuno langsung dikejutkan oleh informasi mengerikan yang terkandung di dalam tubuh Dewa Qinchen. Hanya dengan melihatnya, ini adalah tubuh Dao ilahi yang legendaris, yang benar-benar sempurna, yang memiliki begitu banyak rencana, dan itu benar-benar menjadi kenyataan. Kaisar kuno menyaksikan dalam diam, dan ambisi leluhur sebelumnya menghilang dalam sekejap. Melihat Qinchen, makhluk dimensi tinggi ini terasa sangat tidak berarti saat ini. Ini sangat mengejutkan. Asal-usul jalan di tubuh Qinchen pada pandangan pertama hanyalah naga raksasa dari jalan guntur. Akan tetapi setelah diperiksa dengan lebih dekat, itu nampak berisi jalan asal mula alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan sempurna yin dan yang, dan juga jalan dari hidup dan mati antara langit dan bumi. Hidup dan mati mengalir tanpa henti. Ini adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir dan perlu dikembangkan. Aku tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Kaisar kuno melihat tubuh dimensi tinggi dan kemudian tubuh Tao Qinchen yang sempurna. Meskipun dia telah memasuki dimensi tinggi dan seharusnya jauh lebih unggul dari tubuh Dewa Qinchen, namun mengesampingkan tingkat kekuatan dan membandingkannya dari sudut aslinya, tubuh Dewa Qinchen jauh lebih sempurna darinya. Tubuh dewanya yang berdimensi tinggi itu seperti sebuah karya sempurna yang telah ditempa ribuan kali dan diciptakan oleh seorang pengrajin ahli terkenal yang telah menghabiskan banyak energi dan waktu bertahun-tahun. Meskipun menakjubkan dan kuat, namun sebenarnya mengandung banyak keahlian yang diperoleh dan berarti. Namun tubuh Dewa Qinchen seperti sepotong batu giok yang belum dipoles, meski terlihat biasa dan kasar, namun nyatanya di dalamnya terdapat cahaya terang yang tak terbendung. Setelah berhasil dipoles, maka dia akan bersinar di masa lalu dan akan mengejutkan zaman. Metode orang itu benar-benar cerdik, kata Kaisar kuno. Dia berbisik dalam hati. Melihat ke arah Qinchen, dia sepertinya melihat tujuan utamanya. Tetapi dia mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mencapai kondisi tubuh dewa yang paling sempurna seperti Qinchen. Karena ini adalah sesuatu yang dia miliki sejak lahir dan tidak dikembangkan.